sering-sering yang dimana pematerinya itu adalah Bapak Iqbal Saifullah S.Ikom M.Ikom, Bapak Raja Reja Luhardiansa S.Sos M.Sos. Dan pemateri selanjutnya ada Bapak Yogi Gumilar Saiful Akbar SIP M.Sos. Lalu ada Bapak Faisal Muhammad Syahri Alwi S.Ikom. Baik Bapak, mungkin langsung dimulai aja pada sharing session pada hari ini bertemakan tentang penemuan jati diri. Mungkin akan dimulai terlebih dahulu dari Bapak Reza Yusardiansa S.Sos M.Sos. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di siang hari ini saya bisa bersilaturahmi ya, bisa bertatap muka sama teman-teman mahasiswa baru di sini, dan di sebelah saya tentunya ada dosen-dosen yang sudah tidak bisa diragukan lagi keilmuannya. Ada Pak Iqbal Yogi di sini. Nanti akan bertemu dengan teman-teman di kelas barangkali. Dan saya sendiri merasa sangat bersyukur, berbahagia atas undangan dari tim panitia modeling sehingga bisa bertatap muka, berkenalan secara langsung sama teman-teman yang ada di sini. Namun sebelumnya barangkali nanti saya memohon maaf ya Diana, mungkin saya tidak bisa ikut sampai akhir, saya harus bertolak lagi barangkali ya, jadi sengaja dipunten Pak Yogi, Pak Ibu minta duluan gitu. Saya sudah menyiapkan beberapa catatan sebetulnya terkait dari surat undangan panitia terkait nanti materi yang ingin diaplikasikan atau disampaikan oleh kami ke kalian, mulai dari bagaimana katanya mahasiswa itu beradaptasi dengan lingkungan baru di kampus terutama ya, terkait perkembangan diri, keterampilan hidup, kemudian berjejaring dan lain sebagainya. Jadi saya pribadi tidak diminta barangkali Bapak ada materinya katanya dari panitia, tapi mohon maaf saya tidak membawa materi, tidak punya materi, jadi apa ya, nyanyi sangat takut kalau ini zakat dimakan menurutnya. Baik, pertama mungkin ya enak izin saya berdiri barangkali ya Pak Yogi, Pak Iqbal, Pak Punten, jadi ya biar lebih berinteraksi dan juga biar sambil kenalan juga nih sama teman-teman yang ada di sini. Di sini yang paling jauh dari mana ya? Yang selain dari Bandung ada jumlah tangan? Pengen tahu? Dari mana? Dari daerah mana? Timika, Papua ya. Oh, Papua. Itu dari mana? Dari mana? Papua Barat. Oke, paling jauh dari Papua. Ada lagi dari Papua? Sini? Dari luar Jawa Barat? Luar Jawa Barat ada? Berarti masih di Jawa Barat semua berarti ya rata-rata. Dari mana? Dari mana namanya? Jeffrey dari mana ya? Soreang. Ini dari mana? Soreang juga. Rata-rata berarti masih di daerah Kabupaten Bandung ya. Oke teman-teman, buat yang pertama mungkin saya akan banyak yang bisa saya sampaikan, tapi pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah bergabung menjadi salah satu bagian dari talenta akademisi juga, calon-calon intelektual muda yang sebentar lagi kalian akan belajar di Universitas Malang Buana. Sebetulnya menjadi mahasiswa itu adalah menjadi satu pengalaman yang menarik dan akan banyak cerita dan mengasah berbagai keterampilan
keterampilan yang saya asah di mahasiswa ini keterampilan Darmadi. Apa Darmadi? Tahu Darmadi? Apa? Dahar 5 menang hiji, mending. Kalau saya mah dahar 5 dengan aku hiji aja. Jadi Darmadinya beda. Kemudian di kampus juga nanti kalian akan merasakan euforia bagaimana dosen-dosen itu seperti Pak Yogi, Pak Iqbal akan memberikan kasih sayang yang benar-benar luar biasa bagi kalian. Kadang-kadang mahasiswa itu yang update status, ini tugas apakah si ibu kok tak terhingga sepanjang masa. Nanti kan itu di kuliah bentar lagi gitu. Atau ada lagi cerita menarik yang lain, salah satunya yaitu banyak tuh suka ada juga yang kalau kamu lihat ya, teman-teman upload status, yang satunya gabut, yang satunya marah. Maka masih jelasin ya semua ya. Itu berbagai dinamika yang akan kalian temukan selama kalian nanti berinteraksi dan beradaptasi di mahasiswa. Tapi itu hanya bercanda lah ya. Karena kalau saya bagian serius kan sama Pak Iqbal lebih ini lah. Saya mau bagian gede-gede nawe, saya mau nanti yang serius yang motivasi benar dari Pak Yogi lebih bisa membangun ya. Kemudian selamat itu tadi, itu sedikit gambaran saja bagaimana nanti cerita-cerita suasana kalian saat menjadi mahasiswa. Kemudian kita ini kaum mahasiswa ini disebutnya adalah kaum yang sudah menyamai Fir'aun dan apa itu. Tahu kenapa kita bisa mengatakan Fir'aun? Karena kalau Fir'aun itu kan dia mengaku Tuhan katanya. Kalau kita mengaku Maha. Jadi siswa, seorang pembelajar yang sudah maha gitu, setara dengan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, maha suci, maha pengasih, maha penyayang. Kalian menjadi seorang maha siswa. Nah, jadi apa mahasiswa gitu? Siswa itu tugas siswa apa? Belajar. Berarti maha belajar. Belajar itu belajar banget. Gitu kan ya mungkin ya. Tapi itu beberapa anekdot sebagai mahasiswa, tentunya kalian di sini akan belajar ya, membekali diri kalian. Selain nanti tentunya kalian pun dari ilmu pengetahuan yang disampaikan, tentunya membuat kalian memahami diri, memahami lingkungan, bahkan lebih jauh lagi memahami bangsa dan negara ini. Kemudian hari itu yang akan kalian temukan selama pembelajaran selama berapa tahun? 4 tahun mungkin ya, kalau kita 3 tahun setengah gitu. Bagaimana kalian itu menjadi orang-orang yang benar-benar belajar, benar-benar mengaplikasikan intelektualitas kalian, menuntut ilmu ya. Maka kemudian bagaimana konteks belajar itu diterapkan untuk menjadi keterampilan hidup kalian di masa yang akan datang atau di hari esok nanti. Begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan semangat, karena ini kalian baru memulai lebaran baru. Karena di sini panitia pun meminta untuk agar teman-teman itu katanya bisa mengenali diri katanya. Gitu ya, benar ya? Mengenali diri. Jadi tadi udah spill bagaimana di kuliah itu kalian akan merasakan yang namanya kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa itu ya. Dalam bentuk tugas, dalam bentuk paper, dalam bentuk makalah. Tapi itu semua tentunya ya, itu kan menjadi batu loncatan, atau kalau bahasa anak sekarang itu yang menjadi kegalauan baru kalian, batu loncatan baru kalian ya. Nah, lalu bagaimana kalian agar kalian itu bisa tetap enjoy, bisa tetap happy selama proses pembelajaran di sini. Nah, inilah yang perlu dibentuk itu, merubah mindset dan pola pikir gitu ya. Bagaimana mindset kalian terkait pembelajaran dan pola pikir itu harus dibangun. Termasuk kan kalian juga masalah yang akan kalian temukan nanti itu tidak hanya tugas, mungkin ada masalah di apa ya,
satu hal yang bisa kalian renungkan sebetulnya bahwa apa yang kalian hadapi hari ini itu sama seperti sebelum-sebelumnya, bahkan semenjak kalian lahir ke alam dunia ini, ya, kalian itu sudah melewati berbagai fase apa namanya fase perjuangan, bisa dibilang seperti itu. Mulai dari kalian masih menjadi sel itu dulu ya, itu kalian itu berjuang dan sel telur itu untuk didapatkan oleh berjuta-miliar sel sperma itu kan membutuhkan satu perjuangan, dan satu yang paling berjuang itulah yang berhasil. Dan jadi kalian, dan ujian ini gak akan hanya kalian hadapi di kampus, bahkan dari dulu kan kalian mau masuk SD, di SD kelas 1 ujian, benar nggak? Naik ke kelas 2 ujian lagi, ya nggak? Naik ke kelas 3 ujian lagi, bahkan dari SD masuk SMP ujian lagi. SMP mau keluar masuk SMA dapat ujian lagi kan, punya masalah baru lagi. Sekarang di kampus, masuk ke kampus nanti bakal diuji nggak? Bakal diuji, dan itu yang akan menjadi batu loncatan kedewasaan kalian, bahwa hidup ini hanyalah perpindahan dari ujian yang satu ke ujian yang lain. Setelah lulus dari kampus, nggak apa-apa kita kejauhan dulu, nggak apa-apa. Setelah lulus dari kampus, kalian harus siap bersaing sama seperti miliaran sperma tadi. Ketika masih dalam keadaan sel, itu kalian bersaing kan untuk mendapatkan satu sel telur, dan jadi kalian bahkan di antara 280 juta masyarakat Indonesia, ya, hanya berapa persen maksudnya yang bisa melanjutkan sampai jenjang perguruan tinggi. Dan teman-teman yang ada di sini lah salah satunya yang beruntung di antara sebagian teman-teman yang lain. Mungkin ada teman kelas kalian juga mungkin ada, mungkin di SMA dulu yang mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ini, ya. Itu sesuatu yang harus kalian syukuri, bahwa dari 280 juta ini berarti 100 orang yang ada di sini merupakan teman-teman yang terpilih untuk terus belajar, mengembangkan diri, ya, dan memahami makna intelektualitas sejati. Mungkin kata ini kata Teh Diana, temanya sharing-sharing katanya, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin ya, karena saya waktunya juga agak terbatas, jadi sisanya kita sambil diskusikan aja nanti ya. Silakan nanti kalau mau ada pertanyaan, 3 pertanyaan mungkin Diana. Boleh Pak. Mohon maaf sekali. Jadi teman-teman, sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan selamat datang di Universitas Pangkalan Buana, selamat belajar, dan kalian sebagai mahasiswa, kalian benar-benar dituntut menjadi orang yang benar-benar belajar, ya, belajar tentang kehidupan, belajar tentang memecahkan berbagai persoalan, memahami jati diri kalian sendiri, gitu ya. Walaupun nanti ada masalah-masalah baru, ya. Jadi mungkin saya nggak mau lama-lama karena saya udah kelihatan juga yang sebelah juga pada ngantuk-ngantuk, ya. Karena ini waktu yang sangat dramatis sebelumnya, jam 1:30 udah makan belum? Udah. Jam berapa makannya tadi? 1:30. Oh, nggak tuang, nggak warak kan? Karena udah nggak ada ngantuk ceramah sih ya, tapi nunjukannya. Ya, jadi biar lebih efektif kita sharing-sharing aja lah. Saya buka 3 pertanyaan, nanti silakan oleh saudara Teh Diana kalau jawab, sisanya kita diskusi dengan akhir aja ya. Tapi saya mohon maaf ya, saya nggak bisa membesar sampai akhir ya. Enggak. Baik Kang Teteh, ada yang mau bertanya perihal pemekaran yang sudah Pak Reza sampaikan? Boleh yuk Kang Teteh, jangan malu buat bertanya, karena pasti bingung kan ya kalau misalkan menjadi mahasiswa baru tuh nantinya harus gimana, nantinya tujuannya kemana gitu. Nah kita di sini tuh sharing-sharing gitu bareng Bapak dosen gitu, Kang Teteh.
Ada yang mau bertanya? Jangan malu, jangan malu. Mau bertanya kan? Kalau nggak ada saya nanya. Ayo, mending nanya atau ditanya? Boleh, kan? Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Hadiat Syah dari program studi ilmu komunikasi. Bapak ingin bertanya, bagaimana cara kita menemukan jati diri atau potensi diri yang kita miliki? Terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Mungkin dikumpulkan dulu ya, Pak. Ya boleh. Baik, Kak Teteh, ada yang mau bertanya lagi? Dari kanan aku mungkin ada yang mau bertanya? Mau ditanya atau mau nanya atau mau ditanya? Biar gak ngantuk. Mau kan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ria Sabulman dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Sebelumnya Bapak izin bertanya, kan Bapak tadi bilang kasih sayang dosen sepanjang masa. Nah, kasih sayang dosen sepanjang masa itu yang seperti apa, Bapak? Baik, terima kasih Kak. Ada lagi, Kak Teteh, satu pertanyaan lagi. Ayo Kak Teteh, jangan malu biar gak ngantuk yuk. Di sebelah kiri saya ada yang mau? Pasti Mika ada yang mau nanya, cuman malu gitu. Ya Kak Teteh, yang di belakang mungkin mau? Mau kan? Iya. Dari teteh-tetehnya? Mungkin dua pertanyaan dulu. Baik, terima kasih ya. Apa pertanyaan? Yang pertama itu bagaimana cara mengenali diri sendiri gitu Pak. Cara untuk menemukan jati diri kita ya. Ya baik. Jadi teman-teman, sekaligus saya menjawab pertanyaan ini aja ya tadi ya. Memahami, mencari jati diri kita. Itu tadi, ya. Kalian di sini sebagai mahasiswa. Berarti kalian di sini duduk benar-benar belajar mengenali diri sendiri, belajar mengenali kehidupan, belajar mengenali bermasyarakat, kemudian hari berbangsa, bernegara, ya. Menemukan berbagai, nanti kalian menemukan berbagai masalah-masalah baru, menemukan berbagai hal untuk kalian atasi, solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut, sehingga memunculkan kan satu pertanyaan mulai dari tadi ketika kita belajar di sini katanya kami akan dapat yang namanya kasih sayang dosen yang tak terhingga sepanjang masa. Kalau saya tadi hanya bercanda aja memberikan tugasnya tak terhingga sepanjang masa itu untuk kasih sayang. Kemudian yang kedua bagaimana kita memahami jati diri. Itu tadi kembali lagi kalian belajar di sini untuk apa? Itu pertanyaan paling dasar yang harus bisa kalian jawab. Kalian kesini duduk di sini, ya kan? Nanti 3,5 tahun atau 4 tahun kalian harus mengikuti berbagai aturan yang ada di kampus ini. Itu niat kalian apa? Coba kalau kalian mengenal jati diri kalian harus bisa jawab pertanyaan ini. Jangan kuliah di sini mau nyari apa? Nyari jasa apa? Oke dong Pak. Jadi kuliah di sini ya, yang pentingnya menuntut ilmu dan untuk memperluas wawasan diri juga, dan bonusnya ya menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Amin. Mungkin kalian itu kayak gitu Pak ya, alasan-alasan sederhananya untuk kalian mau belajar di sini. Tapi satu yang akan saya tekankan itu dalam terkait mencari jati diri.
sebagai mahasiswa, kalau kalian baru tingkat siswa, bolehlah jawabannya saya belajar di sini untuk ingin menambah ilmu pengetahuan, untuk mencari kesuksesan. Dengan cara apa? Dengan cara saya nanti dapat ijazah S1, ijazah S1-nya dipakai kerja di perusahaan yang dapat gaji banyak, lalu sukses lah di sana nanti, ya. Nah, tapi kalau kalian ingin mentafakuri, ya, bagaimana konteks mahasiswa yang sebenar-benarnya itu, yaitu ilmu pengetahuan yang akan kalian dapatkan itu harus mengantarkan kalian untuk mengenal siapa Maha yang sesungguhnya. Nah itu, karena yang menjamin rezeki kita siapa? Ijazah atau yang Maha memberi rezeki? Yang Maha memberi rezeki tentunya kan. Yang mencukupi kita siapa? Orang tua atau yang Maha menyayangi kita? Yang Maha menyayangi kita. Sehingga untuk menemukan jati diri kalian tersebut, saya harap kemahasiswaan kalian ini akan mengantarkan ilmu agar kalian mengenal siapa Maha yang sebenarnya, gitu ya. Jadi nggak usah takut nanti pada akhirnya. Terus saya nanti kerja di mana nih ke depannya, persaingan banyak, lulusan dari mana-mana kan banyak ya, selain dari kita juga dari universitas A, B, C, D. Nah kalau kita sudah mengenal Sang Maha Pemberi rezeki, dulu kalian waktu masih jadi bayi aja di perut atau baru berojol aja, kalian belum bisa ngapa-ngapain kan? Emang mungkin Teh Diana dulu ketika berojol keluar dari perut mamanya langsung bisa makan sendiri gitu. Wah, gitu. Kalau kasih, kan enggak ya? Nyari rezeki aja kita belum tahu, belum ngerti. Itu aja masih bisa gede sampai sekarang. Nah, masa kita masih harus takut gimana ya ke depan persaingan tantangan kerja semakin dulu ada nggak ngerti apa-apa, bisa cukup jadi garant jauh kuliah, kan kemarin masuk SMP dulu, sekarang udah universitas lagi. Nah, itu salah satu ketika kita bisa memahami diri kita, siapa sih diri kita, apa tugas kita, kenapa kita harus belajar, untuk apa kita belajar, apa tujuan kita belajar, gitu ya. Dan kemudian terakhir dan juga sebagai penutup, karena kebetulan tadi ada yang bertanya, apa contoh bentuk kasih sayang dosen kepada mahasiswanya? Ya apa yang bisa kami berikan adalah ilmu pengetahuan tadi. Dan satu lagi terakhir ya, sebelum saya tutup dan sebelum saya serahkan kepada pemateri selanjutnya yang tentu dengan kapasitas yang lebih luar biasa. Satu ilmu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, jadilah generasi Al-Qawi atau generasi yang kuat. Saya berbicara ini tidak hanya untuk menyampaikan kepada teman-teman, tetapi untuk menceramahi diri saya sendiri juga. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa saya tularkan, dan mudah-mudahan kalau dalam konteks komunikasi itu lebih persuasif, karena apa yang saya sampaikan sudah saya lakukan, atau apa yang saya sampaikan sudah saya upayakan. Pertama, apa itu generasi Al-Qawi? Generasi Al-Qawi itu dalam sepengetahuan saya adalah generasi yang kuat. Jadilah generasi yang kuat. Pertama, kuat apa? Harus kuat fisiknya. Kalian di sini akan ditempa, ya, selain pengetahuan, tapi bagaimana menambah fisik dan mental dengan tugas-tugas, UTS, UAS, kemudian berbagai ritme yang harus kalian siapkan. Jadilah generasi kuat. Termasuk kuat itu dalam artian fisik kalian harus sehat. Jangan sampai kalian ya harus paham diri dulu ya. Contoh, sekarang kan banyak jajanan-jajanan itu yang manis-manis, kan di sebelah sini kan ada mixu ya, ada ya. Nah, kalau kalian kenal diri kalian, ya, mengenali diri sendiri, kita harus tahu berapa komposisi yang dibutuhkan gula di tubuh manusia. Jangan sampai, karena sekarang ada indikatornya. Ternyata penyakit seperti diabetes, kolesterol itu sudah tidak diidap oleh orang-orang yang berusia di atas 50 tahun. Sekarang itu trennya itu menurun. Bahkan anak-anak muda kayak kalian sudah diabetes sekarang. Itu berdasarkan data di kesehatan. Nah itu kenapa?
Itu kan salah satu konsep mengenal diri. Emang diri ini tuh kebutuhan bulan itu berapa sih dalam satu hari? Itu kan harus paham, itu kan ilmunya nanti bisa disampaikan sambil berjalan. Biar apa itu tadi kuat fisik itu salah satunya harus dengan ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu, enak ayo tiap hari jajan susu. Ya, tapi kalau dengan ilmunya, ternyata harus hati-hati, nggak boleh kebanyakan jajan yang manis-manis kan gitu ya. Itu kasih sayang juga. Kasih sayang ilmu pengetahuan itu. Kami sampaikan hati-hati, jangan sampai banyak jajan-jajan yang aneh-aneh, jajan kopi kan sekarang kalian mahasiswa makan nunggas sedikit di kafe kafe show. Itu kan banyak sekali. Itu salah satu yang kalian teman ya waktu yang terbatas ya, jadi nggak bisa disampaikan semua. Tentunya kuat fisiknya. Jangan sampai kita masih muda tuh pada loyo-loyo. Saya masih kuat berenang 500 meter bolak-balik juga. Saya kuat naik gunung, kuat masuk hutan, ayo. Wah itu anak muda semangat. Jangan letih lesu loyo. Pertama kuat fisiknya, yang kedua apa? Kuat ilmunya. Nah dia kan lagi mau upayakan kan? Kuat ilmunya itu apa? Setelah lulus SMP, lanjut SMA, lanjut lagi masuk kuliah universitas. Saya pun sama. Saya juga ngomong gini nggak hanya untuk kalian, tapi hanya untuk diri saya sendiri juga. Saya beres S1, lanjut S2, beres S2, lanjut lagi S3. Terus untuk mengupayakan. Karena percuma sehat kalau kita nggak punya ilmunya, ya tidak kuat ilmunya itu tadi. Banyak dibodoh mungkin. Dapat diskon sedikit, beri. Dia kapabilitas arti betul. Padahal kayak tadi mix itu enak, tapi kalau berlebihan bahaya. Ini contoh aja gitu. Ya kan? Kedua itu kuat ilmu. Saya lagi berusaha, kalian pun akan berusaha juga. Makanya masuk kuliah juga mau berusaha untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Ya. Dan yang ketiga nanti setelah apa tadi fisik, kedua ilmu, kuat ilmunya, yang ketiga dari ilmu itu nanti kalian kuat manfaatnya, dengan ilmu itu, ya. Karena ilmu itu tadi menjadi mahasiswa itu bukan berarti kita nyari ilmu hanya untuk sebatas ijazah, tidak. Tapi kalian itu nanti keluar dari sini harus bisa menjadi seseorang yang ditunggu oleh bangsa dan negara ini, oleh masyarakat ini, yang bersiap menjadi agen-agen pembawa perubahan. Itu hakikat ilmu pengetahuan seperti itu. Maka tidak hanya sebuah kertas yang kalian cari, tapi banyak variabelnya itu. Setelah kuat ilmu, kuat manfaat, dan terakhir mudah-mudahan akan kuat ekonominya, kuat gitu ya. Ya walaupun ini kejauhan, tapi suatu hari nanti kalian akan paham apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi benar kuat ya. Ya ini kan masuk hari terakhir ya. Jadi kuatkan diri Anda. Ini baru tahap awal kalian dalam menjalani proses pendidikan. Ayo tunjukkan. Termasuk nanti ketika sudah mulai kuliah, begadang boleh enggak? Begadang boleh saja. Asal ada artinya. Begadang baik atau jelek? Jelek. Kenapa? Jelek kalau tiap hari. Oh ada baiknya. Ya dia gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak tentunya saya kembalikan ke moderator, tapi itulah ilmu pengetahuannya. Saya dititipkan bahwa ini pun yang guru-guru kami pun nasihatkan kepada kalian juga. Jadi generasi kuat fisiknya, jangan sakit-sakitan, harus sehat. Ya, apalagi kalau yang ngekos yang dari Papua, yang ngekos kan mungkin di sini jangan sakit-sakitan, nanti orang tua kalian khawatir di rumah. Harus sehat, jaga makannya.
aktif bergerak, aktif beraktivitas, berolahraga, begadang, boleh kali-kali begadang. Ilmunya harus kuat, ilmunya belajar yang benar, belajar di sini. Belajar tuh nggak harus dari dosen, nanti kalian belajar dari teman kalian, belajar dari kakak tingkat kalian, atau mungkin belajar dari kesalahan-kesalahan yang akan kalian hadapi mungkin di esok hari itu. Dan itu semua mudah-mudahan yang menjadi bekal yang akan kalian rasakan selama tiga setengah tahun atau 4 tahun selama kalian belajar di Universitas Mangkunegaran ini. Dan itulah kasih sayang, ya, itulah kasih sayang. Karena saya pun bisa berdiri di sini karena kasih sayang guru-guru saya yang dengan ikhlas memberikan ilmunya, membagikan pengetahuannya, mengajak saya, mendorong saya, memotivasi saya untuk terus maju. Dan sekarang gantian, saya ke kalian, nanti kalian terus berguru, ya. Mudah-mudahan walaupun sederhana, tapi kalau kata-katanya diamalkan, mudah-mudahan lebih persuasif. Itu aja mungkin dari saya, tidak panjang lebar. Baik, dari pemaparan materi dari Bapak Reza, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya pemaparan materi dari Bapak Iqbal Syaifullah. Bapak maaf, ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu. Bapak